Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan alam yang cocok dijadikan tempat wisata. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, sehingga menjadikannya unik dan menarik. Keanekaragaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah di mata masyarakat dunia. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, tema kini adalah senyum itu menular. Dengan subtema adalah New Normal, New Spirit, dan New Hope. Tema yang ringan namun bermakna bagi kita dalam mensikapi perubahan yang terjadi saat ini. Saya Cindy dan Coach Donita Hapari akan berbincang-bincang tentang misteri senyum yang memiliki berjuta manfaat karena mampu merubah keadaan, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, mencegah stroke, membuat Anda menjadi lebih menarik, dan bagaimana senyum ini dapat merubah suatu keadaan bila digabungkan dengan sapa dan salam. Coach Donita Hapari, gimana kabarnya, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Coach. Salam sejahtera, Kak Cindy. Dan terima kasih hari ini Kak Cindy saya pakai masker. Oh iya. Nah, terima kasih untuk Bu Mary Venesia di Surabaya yang sudah mengirimkan masker ini. Beliau kirim 2 buah untuk kita berdua, Kak Cindy. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, mungkin beliau pikir kita berdua sama tempatnya kali ya. Iya. Padahal kita berbeda. Kita jauh tempatnya, lokasi jauh. Tapi saya janji saya akan kirim ke Kak Cindy nanti. Iya. Ya, Kak Cindy. Ada di YT Smart-nya di sini. Oh iya, ada tulisannya tuh ya, Coach ya? Iya. Di YT Smart. Terima kasih Bu Mary Venesia di Surabaya. Terima kasih. Kak Cindy, kita bincang-bincang apa hari ini? Mengenai senyum itu menular, Coach. Jadi senyum itu menular. Iya, senyum itu menular. Ya. Coach Doni, sebenarnya apa yang membuat orang Indonesia dikenal sebagai orang yang selalu bersikap ramah terhadap semua orang, Coach? Ya, Kak Cindy, itulah satu kelebihan kita dibanding orang lain di dunia. Saya bisa bilang begitu. Kenapa? Tidak semua orang di dunia itu memberikan senyum kepada siapa saja yang mereka temui. Pertama, mungkin karena kesibukan mereka. Atau mungkin karena kebiasaan-kebiasaan mereka. Atau mungkin karena ya culture-nya yang sudah terbentuk seperti itu, Kak Cindy. Sementara orang Indonesia, Kak Cindy, ketemu orang lain saja kita senyum loh. Oh iya. Nah, konteks hari ini saya pakai masker, Kak Cindy. Kenapa saya pakai masker? Karena konteks kita adalah senyum menular. Berarti orang akan bertanya lagi lebih jauh kan Kak Cindy. Sekarang kita ada di situasi adaptasi kebiasaan baru. Karena new normal itu kan sudah menjadi adaptasi kebiasaan baru kan sekarang Kak Cindy. Nah, bagaimana orang melihat kita senyum sementara kita pakai masker? Nah, senyum itu bukan harafiahnya yang menyunggingkan bibir sedikit itu Kak Cindy. Tapi senyum itu bisa mata kita membuat kita tersenyum, gestur badan kita membuat kita tersenyum, tatapan kita membuat kita tersenyum dengan meletakkan dada sampai kita membungkuk tangan di dada dan membungkuk begini saja, itu sudah mengucapkan senyum, memberikan senyum. Misalnya, halo Kak Cindy, apa kabar? Kelihatan, Coach. Itu sudah loh Kak Cindy, tanpa perlu kita membuka masker. Karena sekarang ini kan adaptasi dengan kebiasaan baru kan Kak Cindy. Nah, itulah dia. Nah, saya mencatat ada 5 alasan Kak Cindy kenapa orang Indonesia itu selalu ramah terhadap orang lain. Kita sama-sama hitung Kak Cindy, tapi saya buka masker dulu. Iya, Coach. Nah,
baru kelihatan kita senyum. Kak Cindy, kebiasaan orang Indonesia atau ada 5 alasan kenapa orang Indonesia suka tersenyum atau bersikap ramah terhadap orang lain itu adalah satu, karena murah senyum itu, Kak Cindy. Kita sudah bilang kan tadi kan, orang asing itu sudah menjadi mindset di mereka bahwa orang Indonesia itu ramah, Kak Cindy. Ceritanya begini, misalnya Kak Cindy sama saya ketemulah orang asing. Lalu karena Kak Cindy bisa berkomunikasi dalam bahasa mereka, sementara saya tidak, Kak Cindy bercerita dong dengan dia, dan saya jadi penonton kan. Tapi ekspresi saya akan ikut tersenyum pada saat Kak Cindy dengan temannya itu senyum juga. Iya, betul Kak. Itu pasti. Nah, teman Kak Cindy yang orang asing itu akan berpikir tuh, wah, orang Indonesia atau teman Kak Cindy ini ramah sekali. Padahal saya tersenyum hanya mengikuti apa yang karena Kak Cindy dan temannya tersenyum itu. Konteksnya kalau Kak Cindy bertanya, emang tadi Coach Doni ngerti soal pembicaraan kita tadi? Saya bilang enggak. Tapi apa? Judul kita hari ini kan senyum itu menular kan Kak Cindy? Ya iya. Kalau saya, hai Kak Cindy apa kabar? Pasti ikut Kak Cindy. Tersenyum juga. Nah itu dia. Jadi karena orang Indonesia alasan tadi itu murah senyumnya tadi itu. 5 alasan. Nah ini juga kita gunakan dalam bisnis kita, kita gunakan dalam pelayanan kita gunakan dalam keseharian kita gunakan dalam interaksi kita, baik itu dengan customer, baik itu dengan pelanggan, baik itu dengan pasien, apalagi di rumah sakit dan klinik, kita lakukan itu. Itu yang pertama. Senyum itu murah. 5 alasan kenapa orang Indonesia selalu bersikap ramah kan, Dek? Yang kedua, Kak Cindy, orang Indonesia tuh suka berinteraksi dengan orang lain. Contoh nih, pada saat kita bertemu dengan orang asing pun, kita akan bertanya ke dia, "Hai Mister, hai Miss, where are you come from?" Katanya. Nanya tuh, padahal dia nanya kita kalau kita kena dia loh ini. Iya betul kan. Iya, kita paling suka berinteraksi. Kemudian orang Indonesia tuh paling suka bercerita, Kak Cindy. Nah, gitu loh, paling suka bercerita. Kita akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan dia dan kita malah menambahkan tentang keadaan atau kebagusan atau keindahan negara kita. Dan kita paling suka bercerita tentang Indonesia itu. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi pertama tadi murah senyum. Yang kedua adalah suka berinteraksi. Yang ketiga itu orang Indonesia tuh bersikap santun, kasih. Nah, santunnya itu adalah sejak kita kecil, kita sudah diajarkan. Contoh, Kak Cindy di rumah kan punya si kecil ada kan 3-4 tahun ya. Around itu ya usianya. Kan sudah diajarkan dia cara berkomunikasi atau hormat santun kepada orang yang lebih tua. Iya betul Kak. Ke tantenya, ke omnya, ke pamannya, ke bibinya, ke kakaknya, malah ke adiknya sekalipun. Jangan begitu Kak sama adiknya. Kan begitu kan? Itu sudah diajarkan gitu Kak Cindy. Sehingga dengan sikap santun ini akan membuat respect Kak Cindy. Contoh Kak Cindy dalam pelayanan ya. Pada saat kita memberikan senyum itu kepada pasien yang datang, sikap respect dia itu, rasa respect dia terhadap kita itu muncul otomatis Kak Cindy. Iya, itu loh. Sikap respectnya itu karena apa? Kita menghormati dia. Senyum itu manifestasi dari kita menghormati dia. Iya kan? Senyum itu manifestasi dari kita merasa dia adalah bagian dari diri kita. Dan itu kita lakukan, senyum itu Kak Cindy nggak membeda-bedakan loh. Kita malah nggak tahu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, budaya apa, daerahnya dari mana. Kan begitu, kita nggak tahu. Iya Coach. Sikap santun itulah yang membuat orang Indonesia berbeda, Kak Cindy. Itu yang ketiga.
Yang keempat yaitu orang Indonesia itu suka menolong Kak Cindy. Contoh tanpa bertanya pun kita sudah nanya duluan tuh, mau kemana ya Bu? Mau kemana ya Pak? Yang gitu. Apalagi dia udah lewat depan kita bolak-balik 2 kali nih. Oh iya. Kan? Insting kita udah berpikir ini pasti nyasar. Lalu otomatis kita akan bertanya, bantu dia, menolong dia. Ibu atau Bapak ada cari sesuatu atau mau kemana? Nah, itu kita. Itulah gestur orang Indonesia dan sulit ditemukan di negara-negara maju, Kak Cindy. Pertama mungkin di sana, Kak Cindy, kesibukan mereka yang membuat mereka akan seperti itu. Karena itu. Iya kan? Itu karena kesibukan mereka. Nah, yang kedua, karena mungkin kebiasaan mereka yang membuat mereka punya terpola seperti itu. Ya kan? Malah kalau di negara-negara yang lebih ketat lagi, senyum pun juga akan lebih sulit dari itu. Nah, itu yang keempat itu ya suka menolong itu, Kak Cindy. Itu. Terus kalau yang kelima itu, Kak Cindy, yang kelima itu orang kita itu suka gotong royong. Oh iya betul Pak, suka bergotong royong. Gotong royong itu apa ya? Kerjasama ya. Iya. Kerjasama. Nah gotong royong itu sampai hari ini masih ada loh Kak Cindy. Kita bisa lihat gotong royong itu. Misalnya acara-acara, Kak Cindy kan daerah Sunda ya. Iya, daerah Jawa Barat. Sana. Iya kan? Ya, Jawa Barat ya, itu identik Sunda ya, kan seperti itu. Nah, kita selalu bekerja sama dalam melakukan sesuatu kegiatan yang ada di lingkungan kita. Misalnya masak bersama dalam menghadapi, membantu orang yang katakanlah punya kenduri atau kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya ada sunat lah, hitan lah ya, hitan misalnya. Kita membantu keluarga yang anaknya besok mau dihitan itu loh. Nah itulah dia. Nah kita di sini bukan individualis gitu. Iya, malah orang Jakarta katanya lulu gue enggak juga. Pada saat nalurinya keluar untuk menolong orang, tidak ada istilah itu Kak Cindy. Jadi kembali lagi itulah yang membuat Indonesia itu berbeda dengan keramah tamahannya itu, Kak Cindy. Jadi dikenal sebagai masyarakat yang ramah ya, Coach ya? Iya, keramah tamahan itu. Nah, jadi 5 alasan membuat kita ramah itu yaitu yang tadi satu, karena kita mudah senyum. Yang kedua, kita suka berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kita ramah. Yang keempat, kita suka menolong. Dan yang kelima, kita suka gotong royong. Itulah kelebihan yang orang Indonesia yang mungkin belum dimiliki oleh orang negara-negara maju. Iya betul Kak. Itu Kak Cindy.